Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Abu Adnan yang hadir pada saat ini yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih menitipkan iman kepada kita. Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kulo kali jenengan bisa melakukan satu kewajiban yang sangat mulia di hadapan Allah. Ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin. Mudah-mudahan ngaji niki membawa manfaat, mudah-mudahan ngaji niki membawa barokah, maslahah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berada pada tanggal 26 Zulqa'dah 1446 Hijriyah, berarti 4 hari lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Lalu amalan apa di bulan Dzulhijjah yang luar biasa di hadapan Allah? 2 amalan. Kita wajib paham niki. Kita harus mampu mengamalkan setidaknya salah satu di antara 2 ini. Pertama, amalan yang luar biasa, ibadah haji. Bagi yang bidal, yang punya porsi. Yang kedua, kurban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kurban itu apa sih niki kurban? Bukan korban nggih, kurban pakai ki. Kurban niku maknanya mendekatkan diri kepada Allah, berasal dari akar kata qaraba yaqribu qurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban, baik berupa onta, sapi, dan kambing pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian apakah boleh Ustadz kita kurban bebek, kurban ayam yang senilai dengan kambing, sapi, atau onta? Boten saged niki dasarnya. Quran surah Al-Hajj ayat 34. Ini landasan kenapa kita harus kurban sapi, kambing, atau onta. Allah menjelaskan niki jumhur ulama sepakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru
ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Nah, niki yang bisa bahimatul an'am. Bahimatul an'am niki kesepakatan para ulama yang tidak bisa. Pertama kambing, kedua sapi, ketiga onta. Surabaya cuman sapi dan kambing, onta boten saged. Kecuali jenengan mengimpor dari Arab, dari Mekah saged. Saya sampaikan jangan salah persepsi. Di hadis niki kadang-kadang disalah artikan, sebab niki Kanjeng Nabi berkurban untuk dirinya dan umatnya yang tidak ikut kurban karena keterbatasan ekonomi. Rasulullah niat ini kurban untukku dan umatku yang saat ini tidak ikut kurban. Niki contoh keteladanan khusus untuk Kanjeng Nabi. Sehingga ini dijadikan alasan oleh orang, loh kita sudah dikurbankan oleh Kanjeng Nabi ya ora usah kurban. Bukan begitu maksudnya. Kanjeng Nabi niku memberikan keteladanan, contoh panutan. Kulo kalian jenengan mengikuti kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, onta untuk 10 orang. Nah, yang lebih menarik tenggen kulo kongkon ikut pastungan sapi boten purun fanatik tenggene kambing. Nopo sebab Nabi Ismail ditebus dengan kambing. Logikanya kalau kambing ditumpaki wong situk nenggene swarga kuat. Nek sapi ditumpaki wong 7 ra kuat. Akhirnya milih kambing. Begitu diserahkan kepada panitia kambingnya ono embel-embele, ngapunten Pak panitia, kula niki kurban kambing tapi minta bagian sapi. Wonten apa boten enda? Pemilihan. Kula meluruskan lho nggih. Saya sekedar meluruskan bahwa kurban yang terbaik niku sapi. Nomor setunggal onta, tapi bukan mungkin onta, sebab onta niku harganya 60 sampai 70 juta. Belum ongkos kirimnya. Maka untuk kurban yang terbaik khusus Surabaya, untuk Surabaya yang tidak ada onta, sapi. Pun kalau jelasakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kurban itu masalah kemauan bukan kemampuan. Setuju napa boten? Sekalipun mampu duwe akeh ning ora mau sakit napa boten? Boten. Tapi sekalipun boten mampu tapi kita mau, insya Allah sakit kurban tahun 2026, maka mulai sekarang kita sudah siapkan nyilengi nabung sing ora duwe duwe saged. Jenengan coba jalan-jalan tenggene masjid Mbah Ratu Demak niku lho tukang becak, ngapunten, tukang becak niku saged kurban kuwatah kurbani.
Lah niki kok kata Pak Takmir nggih soal tukang becak niku nyetor Ustaz 1 hari 5.000. Tukang becak nabung per hari 5.000. Saged Pak. Masalah kemauan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nek kulo kalian jenengan punya uang tidak mau kurban, padahal uangnya ada, ngapunten, yang jadi taruhan, yang jadi garansi sholatnya. Gara-gara gak gelem melok kurban, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah kurban dan perintah sholat jadi satu paket. Niki ayatnya. Imam Hanafi mengatakan hukum kurban itu wajib, saking kurban itu fadilahnya luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Ayat ini langganan Mbak. Nek sholat tarawih soalnya paling pendek. Kata Allah dalam Quran surah Al-Kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Dari kita lahir sampai sekarang nikmati Gusti Allah niku tidak pernah berhenti. Nggih napa nggih? Semua nikmat Allah. Duduk nikmat Allah, makan nikmat Allah, minum nikmat Allah, tidur nikmat dari Allah, berjalan nikmat dari Allah, melihat nikmat dari Allah. Semua nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pagi sampai pagi kembali, dari siang hingga siang kembali, dari malam hingga malam kembali. Semua nikmat Allah. Allah cuma minta 2 hal. Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah cuma minta 2 kepada kita untuk merealisasikan sebagai wujud syukur kepada Allah, sholat dan kurban. Berarti orang yang tidak sholat, orang yang tidak kurban, tidak mensyukuri nikmati Gusti Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita punya uang tetapi rumongso gak duit, kemudian gak derek kurban, sholatnya yang jadi garansi, yang jadi jaminan. Dasari nopo Ustaz? Makanya Imam Hanafi dalam madhabnya mengatakan wajib kurban itu, gak boleh ditolak dan tidak boleh dibantah. Niki dasari. Para fuqaha mengatakan bahwa kurban itu sunnah muakkad. Niki dasari kenapa orang yang punya uang tetapi dia tidak mau kurban, maka sholatnya yang jadi jaminan. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kekuasaan, keleluasaan rizki untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban padahal duit ono, uangnya ada, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami, percuma sholatnya. Jelas napa boten? Ayo mari ini derek kurban. Iki ketoke keweden kabeh. Kata Imam Syafi'i, sunnatun kifayatun ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Imam Syafi'i berpendapat hukum kurban itu dalam satu keluarga, fardu kifayah dalam satu keluarga, bukan satu kampung loh nggih, satu keluarga, fardu kifayah bagi orang yang mempunyai uang 200 dirham atau setara dengan 12.600.000 rupiah. Ayo cek internet banking mantun niki. Cek di internet banking, kemudian dikalkulasi kata para ulama, jangan langsung dicek kemudian rumongso tabungannya masih 20 juta,
dihitung dulu hutangnya. Jenengan gak ada tabungan 100 juta, utangi 90 juta yo podo wae. Gak kena. Jadi dikalkulasi SPP Putrani, listriknya, tabungannya, bulanannya, setelah dikurangi ternyata masih sisa 13 juta rupiah. Maaf, 3.500.000 serahkan kepada panitia kurban. Pinten ngeri patungan kurban? Persis berarti podo wae. Tolong niku sudah wajib satu keluarga diwakili satu orang. Tahun depan sisa lagi 13 juta dan itu uang lebih, masukkan lagi ikut kurban. Kadang-kadang tiang niku berpendapat kurban niku koyok haji, satu kali seumur. Kurban itu tiap tahun, kalau haji memang satu kali seumur hidup. Tahun depannya lagi punya uang 12.600.000 rupiah, kurban lagi. Terus seperti itu. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Imam Maliki dan Hambali wajib meskipun dengan jalan hutang, ngutangu gak popo demi kurban. Sampai Imam Maliki dan Hambali niku memerintahkan berhutang karena fadilah kurban itu besar. Hadis ini kabar gembira buat panjenengan. Kata Rasulullah, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam innaha lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Tidaklah anak cucu Adam mengerjakan suatu amalan yang lebih disenangi Allah pada hari kurban daripada mengucurkan darah penyembelihan hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu dan kukunya. Adapun darah tersebut akan turun dari Allah pada suatu tempat sebelum turun ke bumi. Maka sucikan jiwa dengan berkurban. Kenapa? Yang jadi saksi tanduk, bulu dan kukunya. Para ulama berkomentar, Pak, saking kurban itu luar biasa di hadapan Allah. Kenapa yang jadi saksi kok tanduk, bulu dan kukunya, Ustaz? Bukankah tanduk, bulu dan kuku kan tidak ada harganya? Kita nggak pernah makan tanduk, kita nggak pernah makan bulu, kita nggak pernah makan kuku. Kata para ulama, kalau tanduk, bulu dan kukunya yang tidak berharga pada hewan kurban jadi saksi kebaikan orang yang berkurban, apalagi dagingnya, apalagi tetesan darahnya, apalagi kakinya, apalagi buntutnya, semua jadi saksi di hadapan Allah. Maka ayo rugi nih boten derek kurban Pak saestu. Percayalah, uang yang panjenengan keluarkan untuk kurban diganti oleh Allah 100 kali lipat. Tidak ada ceritanya orang yang tiap tahun ikut kurban tambah melarat. Boten enten Pak saestu. Semakin makmur, semakin subur, semakin berkah hartanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Makanya manusia itu kata Allah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna kalau ikut Kanjeng Nabi. Kalau manut, tetapi nek kula kalian jenengan boten purun, ingat Quran surah At-Tin itu menyampaikan orang itu kalau sudah tujuannya hanya untuk makan dan minum, tidak ada bedanya dengan binatang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39, iblis tidak akan pernah tinggal diam kepada orang-orang yang ikut kurban. Panjenengan tahu sejarahnya kenapa terjadinya Jamarot itu.
Itu kan karena Nabi Ismail melempar matanya iblis nih. Ismail, jangan ikut abamu. Lihat abamu itu loh, bawa pedang sama tampar, itu akan menyembelih kamu. Padahal itu bukan perintah dari Allah, perintah dari teman-temanku. Ismail, ikut aku aja yuk. Aku nggak mau, kata Ismail. Dilempar sama Nabi Ismail. Akhirnya terjadi jamarot nih, melempar jumroh. Ada ula, usto, akobah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lang masuk ke filosofi mawon. Kita masuk ke filosofi kurban. Niki sudah selesai. Nah, ayo buat apa kulo kalian dengan kurban? Untuk apa kita kurban? Saya jelaskan di sini. Ternyata penyembelihan kurban itu filosofinya niku besar sekali. Penyembelihan hewan kurban bermakna sebagai simbol ikhtiar dan tekad kita untuk membuang sifat-sifat kebinatangan yang masih menempel pada diri kita. Di antaranya, niki lupa, hati-hati. Ternyata dengan berkurban kulo kalian jenengan secara tidak langsung sifat-sifat kebinatangan kita buang. Lihat sapi, kambing, onta niku hidupnya untuk apa? Hidupnya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisik, untuk mencari kenikmatan dan kepuasan. Ia tidak tahu ada kehidupan lain setelah kehidupan ini. Ia tidak tahu dari mana ia berasal dan untuk apa hidup ini dan kemana sesudah itu. Ia hanya makan, tidur dan bersenang-senang sepanjang hidupnya. Niku karakternya hewan. Kita buang jauh-jauh nih. Kalau kalian jenengan ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Nah, niki bagi orang yang hanya bersenang-senang, makan, minum, tangi turu, kata bahasa hajinya itu tamatuk, tangi mangan turu ngantuk. Bukan itu tamatuk nih. Artinya dia tidak mau ibadah. Ingat, orang yang hanya bersenang-senang, kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakan Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Neraka Pak, ini buatan ibadah niku. Makanya para ulama mengatakan manusia itu hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir, karena kita punya sifat kebinatangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki karakter binatang lagi yang harus kita hilangkan lewat kurban. Apa itu? Membuka semua tubuhnya, mulai dari paha, perut, dada, binatang dibuka lebar-lebar untuk siapa yang melihatnya. Bahkan pantatnya ditonjol-tonjolkan untuk merangsang binatang lainnya agar tertarik kepadanya. Makanya ngapunten, niki ngapunten sangat bagi ibu-ibu yang mungkin potongan bodinya aduhai. Ngoten gederek senam. Saya tidak melarang senam panjenengan, saya boten melarang. Silahkan senam niku bagus, sunnah, sebab panjenengan bisa sehat dengan senam. Tapi jangan pakai yang ketat-ketat. Atek panjenengan senam nengarep sing buri o sing lanang. Sing lanang 1, 2 delok. Pertanyaan saya ngeten sederhana, iku sing dosa sing kelambian ketat apa sing delok? Kata yang di belakang sing senam, ya Allah alhamdulillah Ustaz, iki rezeki Ustaz, gak didelok mubadir, didelok dosa. Ngapunten, itu karakter binatang.
Ayo senam, senam niku untuk kesehatan, Pak. Tapi kalau senam pakai pakaian yang sopan. Maka ayo jadi tua-tua kelopo, semakin tua semakin kathah santeni. Jangan jadi tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Ayo buang sifat kebinatangan lewat kurban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tenggen kula niku tenggen kula malih niki. Antek kan jadi panitia kurban itu kan ada embel-embelnya. Yang jadi panitia dapat bagian 2 kali lipat. Akhirnya anake dijak kabeh, dulure dijak kabeh. Hati-hati lho nggih. Enggak boleh kurban itu lillahi ta'ala. Makanya nanti ngapunten panitia kurban, saya sampaikan mumpung saya masih ceramah di sini. Kalau kurbannya 5, sapinya 5, tolong dihitung kakinya. Kalau kurban 5, sapinya 5, kaki ini wonten pinten? 20, engkok 19 endi situ iki. Jadi sapi ada 5, dihitung semua komplit, baru nanti minta pada panitia secara baik-baik, mohon izin panitia, kula nyuwun torpedo sebab kula niki usia 70 tahun damel tempur, ngoten mboten napa-napa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pun nggih. Kemudian satu lagi yang paling akhir nggih niki. Sifat binatang yang kita hindari. Coba lihat karakter anjing nih lho, Pak. Kita diingatkan Allah agar menjauhi sifat anjing yang tidak pernah puas, kenyang atau lapar, ia tetap menjulurkan lidahnya. Itulah kenapa Allah mengatakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia tetap menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah ini agar mereka berpikir. Nah, inilah salah satu makna filosofi kurban, agar kulo kalian jenengan membuang sifat-sifat hewan, kebinatangan, dibuang, Pak. Kita manusia terhormat. Makanya pantas ayat tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Maka kita ambil yang pertama, fi ahsani taqwim. Kita punya akal kok, kita punya akhlak, kita punya ibadah. Jangan seperti binatang. Kalau orang sudah seperti binatang, menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Saya doakan mudah-mudahan yang rawuh mantun niki kata sing daftar kurban. Amin. Pokoknya saya gak daftar kurban, berarti kajiannya itu gak manjur nih. Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Mari kita tutup dengan doa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.